saya juga bakal bagi-bagi hadiah. Besok juga hadiahnya lebih banyak lagi. Dan juga yang belum punya hosting, pengen hosting gratis 1 tahun, bisa daftar di depan di rumah hosting, ya, ada pendaftarnya di depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rahmawati. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan paper saya dengan judul Dual Signature sebagai solusi elektronik cash atau biasa disingkat dengan e-cash. Adapun konten pembahasannya yang pertama yaitu pendahuluan, dual signature, simulasi dual signature pada e-cash, pengamanan simulasi dual signature pada e-cash, keunggulan penerapan dual signature pada e-cash, simulasi, kesimpulan, dan kemudian referensi. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu ciri ekonomi modern yaitu perputaran uang yang cepat dan terkontrol. Dengan demikian, pemakaian uang tunai dalam transaksi menjadi tidak efektif dan efisien. Untuk itu telah dikembangkannya pemakaian satu kartu kredit sehingga transaksi dapat dilakukan dengan secara aman, cepat, dan dalam jumlah yang besar. Cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci publik dan privat. Digital signature digunakan untuk mengautentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci publik privat untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini dapat melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Di dalam perdagangan elektronik, seorang pembeli atau customer ingin mengirimkan sebuah pesan permintaan atau order message pada pedagang atau merchant dan mengirimkan pesan untuk pembayaran atau message payment message pada bank. Dalam hal ini, bank tidak perlu mengetahui secara detail pesan permintaan dari customer, begitu pula dengan merchant. Dua pesan yang dikirimkan kepada dua penerima yang berbeda tersebut dihubungkan pada satu jalur, di mana jalur tersebut dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya perselisihan. Konsep ini dinamakan dengan protokol dual signature. Dual signature merupakan suatu mekanisme menggabungkan dua pesan sekaligus untuk dua pihak yang berbeda. Jadi salah satu pihak tidak mengetahui isi pesan yang lain yang bukan merupakan haknya atau miliknya. Order message atau disingkat dengan OM diberikan oleh customer kepada merchant, sedangkan payment message atau disingkat dengan PM diberikan oleh customer kepada bank. Tujuannya adalah untuk membatasi informasi dengan basis need to know. Maksudnya adalah yang pertama, merchant tidak perlu mengetahui nomor kartu kredit si customer. Selanjutnya yang kedua, bank tidak perlu mengetahui secara detail apa saja yang dipesan atau yang dibeli oleh customer. Selanjutnya, ini skema protokol dual signature-nya. Saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, customer akan mengirimkan order message pada merchant dan payment message pada bank. Yang dilakukan pertama oleh customer yaitu customer akan melakukan hash OM yang menghasilkan HO, kemudian melakukan hash terhadap PM menghasilkan HP. Kemudian nilai HO dan HP digabung, kemudian di hash menghasilkan hash gabungan yang disimbolkan dengan H, kemudian H diisi menggunakan kunci private milik customer, menghasilkan dual signature. Dual signature ini kemudian dikirimkan ke merchant dan kepada bank. Pihak merchant dan pihak bank dapat memverifikasi tanda tangan tersebut untuk membuktikan apakah benar ini tanda tangan yang dibuat oleh pihak customer.
Yang kedua, pihak Merchant melakukan tes terhadap OM yang menghasilkan H0, kemudian menggabungkannya dengan nilai HP yang didapat dari konfirmasi dari payment message, kemudian nilai gabungan tersebut di hash menghasilkan nilai hash gabungan tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil deskripsi dua signature yang tadi. Jika nilainya sama, maka tanda tangan tersebut terverifikasi. Dari pihak pun juga demikian untuk melakukan tahap-tahapannya untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. Dan selanjutnya, di sini dari konsep yang tadi dijelaskan, saya mencoba untuk membuat simulasinya. Adapun simulasi yang saya gunakan dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, kemudian menggunakan algoritma RSA untuk penandatangan pesannya, kemudian menggunakan algoritma SHA-256 untuk mewakilkan message dari pesan. Kemudian pada simulasi ini akan terdapat 3 form, yaitu form customer, form bank, dan form merchant. Di sini terdapat fitur-fitur pengamanan dalam simulasi ini. Yang pertama, akses kontrol dengan menggunakan username dan password serta algoritma SHA-256. Keamanan akses kontrol menggunakan something you know, yaitu dengan username dan password untuk login ke dalam simulasi. Input username dan password diinputkan ke dalam algoritma SHA-256, kemudian dibandingkan nilainya. Jika nilai hashnya sama, maka dapat masuk ke simulasi. Tapi jika nilai hashnya tidak sama, maka tidak dapat masuk ke simulasi, sehingga harus menginput ulang username dan passwordnya. Selanjutnya, akses kontrol dengan menggunakan USB dongle. Keamanan akses kontrol menggunakan something you have, yaitu dengan menggunakan USB dongle. Sistem pada simulasi akan membaca nilai hash yang tersimpan pada flashdisk yang digunakan sebagai USB dongle. USB dongle ini harus tersedia dan terinstalasi pada perangkat elektroniknya, karena perbandingan nilai hash pada USB dongle akan dilakukan secara terus-menerus di setiap form. Namun jika tidak terinstalasi, maka pengguna tidak dapat melanjutkan ke simulasi tersebut. Next. Fitur keamanan yang selanjutnya yaitu penyimpanan informasi dengan menggunakan database. Tujuan dari konsep database adalah meminimalkan pengulangan data dan mencapai independensi data. Database dalam simulasi ini menggunakan SAM, Histopath, dan MySQL dengan pengamanan something you know berupa username dan password. Untuk keunggulan penerapan dua signature pada ICAP, penggunaan bukan signature dalam menandatangani nilai hash gabungan order message dan payment message memberikan tambahan sifat keamanan dalam protokol ini, yaitu yang pertama sifat otentik, yaitu satu kunci private hanya akan berkorespondensi dengan satu kunci publik pasangannya, sehingga dapat memastikan memang pihak tersebut yang menandatanganinya. Selanjutnya kedua sifat integritas data, di mana didapat dari kebutuhan data yang telah ditandatanganinya. Selanjutnya sifat penyakalan, di mana penandatangan pesan tidak dapat mengelak bahwa dia telah melakukan pemesanan dan pembayaran pada suatu transaksi. Keunggulan yang kedua yaitu pihak merchant dan bank dapat melakukan validasi terhadap tanda tangan nilai hash gabungan, sehingga yakin jika tanda tangan tersebut memang dibuat oleh pihak customer. Yang ketiga, terdapat dua validasi terhadap ketandatangan yang dilakukan oleh pihak customer, yaitu oleh pihak bank dan pihak merchant, sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, saya akan mencoba mendemokan simulasinya.
inputan username dan passwordnya benar, maka dapat masuk. Misalnya ada seorang customer ingin melakukan sebuah pembelian lewat online, misalnya dia membuka situs bineka.com. Misal aja ya, di seorang customer ingin membeli HP misalnya. Kita ketikkan HP dengan harga pembayaran misalnya besar 3 juta. Sampai sekarang malam. Kemudian kita lakukan nilai, kita hash pesanannya, dan kita juga melakukan hash terhadap pembayarannya. Dua nilai hash ini kemudian kita gabungkan dan kita hashkan kembali, menghasilkan hash gabungan seperti ini. Kemudian kita enkripsi menggunakan kunci private milik customer. Maka inilah tanda tangan dual signature-nya. Kemudian kita masukkan kode transaksinya, misalnya S1. Kemudian kita kirimkan ke pihak merchant dan pihak bank. Di sini pihak merchant dan pihak bank dapat melakukan verifikasi terhadap tanda tangan tersebut. Kita masukkan. Di sini saya coba memasukkan dengan inputan password yang salah. Maka input yang Anda berikan salah, silakan ulangi, maka gagal. Saya masukkan yang benar. Bisa masuk ke simulasinya. Kemudian di pihak bank kita masukkan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan USB dongle. Jika USB ini saya lepas, saya akan mencoba untuk memasukkan simulasi ini, memasukkan inputan username dan passwordnya. Maka tidak bisa, karena seperti yang tadi telah dijelaskan, USB ini harus selalu terinstal pada perangkat yang digunakannya. Saya coba masukkan lagi.
fungsi, yaitu dual signature tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, ada lagi? Ya, oke, yang dekat dulu mas, yang dekat dulu. Ntar aku tak mau kesana deh. Selamat sore semuanya. Nama saya Dwi, saya mau bertanya. Dari Malang, dari Jakarta dulu. Yang tadi dibahas oleh Mbak Wahyu ini, itu kalau implementasinya seperti apa ya? Apakah seperti transaksi misal kita di Matahari pakai credit card atau debit card, atau kayak e-tol card, atau seperti apa? Apakah bisa untuk transaksi elektronik? Kalau yang sekarang kan kayak bisa pakai PayPal atau apa gitu Pak? Bisa jawab langsung dulu. Silakan Mbak Ayu. Sebelumnya saya mohon maaf atas terjadinya kesalahan teknis. Gak apa-apa Mbak, saya maafkan. Mewakili ya, daripada orang banyak kan. Silakan Mbak. Jadi di sini saya hanya baru sebatas melakukan simulasi, melakukan implementasi seperti itu. Tapi kedepannya hal tersebut bisa diimplementasikan. Tadi apa mungkin seperti PayPal, seperti payment gateway, PayPal atau mungkinkah nanti pakai mesin EDC atau bagaimana, itu nanti penerapannya gimana Mbak? Itu Mas ya? Ya. Ya, penerapannya nanti kedepannya kalau diimplementasikan bisa seperti itu. Sudah ada yang mengimplementasikan belum Mbak? Sudah ada yang mengimplementasikan atau belum? Seperti yang di kartu kredit yang sudah ada, yaitu seperti yang dikeluarkan oleh Visa dan Mastercard, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya menawarkan solusi keamanan yang lebih dari itu, menggunakan algoritmanya yang menggunakan algoritma yang lebih kuat dibanding yang sudah diterapkan seperti itu, menggunakan SHA 256 ini. Gimana Mas? Sudah? Ya. Sudah ada yang pakai belum gitu? Ya, hal tersebut diterapkan juga di dalam kartu kredit yang sudah ada, mereka mengimplementasikan. Dan mengirimkan pesan pembayaran kepada pihak bank. Dan di sini pihak bank tidak perlu tahu gitu apa sih yang dipesan oleh si pembeli. Jadi cuma itunya hanya nominal. Ya, Hanya nominal bayarannya saja, tidak perlu tahu nama pesanannya apa seperti itu. Mereka hanya mendapatkan kiriman pesan pembayaran saja. Gimana? Gimana Mas yang dibakar? Ya, tadi sudah saya THP-in, sekarang saya mancal ke sana. Oke. Kesel loh Mas ini Mas. Apa Jakarta nih Bu? Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari desa, mau nanya beberapa dari desa. Ya. Oke, saya mau nanya beberapa hal. Pertama, saya lihat tadi implementasi dual signature itu apakah sama logika retorikanya dengan token yang sudah banyak dipakai? Itu yang kedua, apakah itu sebagai alternatif
pembayaran yang sedang marak tentunya, ada segala macam, dan tingkat keamanannya seperti apa? Kita coba ini. Makasih. Pertanyaan cerdas, Mbak. Kalau dia bilang dari desa, orang desa wajib khawatir kayak begitu, Mbak. Jadi gimana? Mojokerto, desa Mojokerto. Silakan, Mbak. Saya akan coba menjawab. Jadi untuk di sini saya menjelaskan mengenai mekanisme protokol dual signature pada sistem perdagangan elektronik. Iya, Mas. Udah kejawab belum? Belum. Gimana, Mbak? Coba sampai saat ini beredar nggak? Ribut. Di sini solusi keamanan yang ditawarkan yaitu menggunakan seperti yang tadi, menggunakan tanda tangan digital, tanda tangan digital. Jadi menggunakan sehingga pihak Sampai tangan beredar ya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya Mas Haji mungkin yang simpel, apakah keamanan ini lebih dengan sistem pembayaran dual signature ini lebih aman atau enggak gitu mungkin. Itu pertanyaan yang kedua, mungkin gimana bisa dijawab dulu? Lebih aman karena di sini menjamin keamanan bahwa pesan tersebut hanya ditujukan kepada pihak yang berhak saja, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa untuk pihak berhak tersebut tidak perlu tahu pesan barang yang dibeli oleh pembeli. Demikian juga juga untuk menjaga data nomor kartu kredit yang dimiliki oleh customer. Betul. Untuk pertanyaan kedua, untuk pertanyaan yang pertama adalah apa bedanya dengan sistem token yang saat ini sedang berlangsung? Jadi mungkin Mandiri ClickPay atau BCA ClickPay itu kan menggunakan sistem token juga. Bagaimana? Sure. Ayahnya saya yang tanya, Mas hadiahnya buat saya. Kurang lebih sama, misalnya kan itu menggunakan token ya, tentu sama aja kayak yang saya gunakan itu tadi, USB dongle itu untuk masuk ke dalam sistemnya, dalam perangkat yang digunakannya gitu. Oke. Gimana Mas? Mojokerto? Mantap. Jempolnya satu, jempol dua dong Mas. Asik. Asolole, jos. Tepuk tangan untuk Mbak Wahyu. Terima kasih. Baik. Sekarang sepertinya udah mau asar. Udah asar, jadi kita angkat di break dulu. Tenang, gak ada dangdut, gak ada asolole, tenang. Itu tadi cuma saya metu aja, saya keluar aja itu. Improvisasi biasa. Jadi, belum, bukan saya. Ini, nah, Gus Mas. Sampai mau nyanyi saya duluan. Jadi, nanti setelah kami break, kita ada perubahan jadwal. Nanti bukan Mas Faizal Ahmad dulu. Ya, kekele. Oke. Sorry, ada perubahan jadwal, yaitu diskusi panel yang akan membahas cybercrime, undang-undang ITE dan komunitas. Jadi nanti kita ketemu sama ahlinya. Buat teman-teman yang pengen tanya undang-undang ITE itu bagaimana sih, penjabarannya bagaimana sih, penjelasannya kayak gimana sih, ada orang yang sangat ahli di sini. Nanti biasa disebut sama Bapak Joshua Sitompul, kasih pendidikan
Pendidikan Keamanan Informasi Kemkominfo. Dia sangat hafal undang-undang di luar kepala. Jadi udah kayak apa? Ngitung jari. Oh iya. Nanti siapkan pertanyaannya karena diskusi panel terbuka buat teman-teman semua. Nanti juga ada dari Cybercrime Polri. Nah, kalau hacker pasti nanti hilang semua. Ayo, tak dublik sisi hilang kabeh. Ayo ya. Hacker. Nanti pasti takut sama Cybercrime. Saya juga pernah ditelepon kok. Enggak selesai di MC Cybercrime. Oke. Baik, silakan untuk coffee breaknya, istirahat untuk sholat asarnya. Kita persilahkan sekitar 20 menit. Cukup dan cukup, insya Allah cukup. Kita kembali setengah 4 lebih 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.